pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Andi dalam Bia Online hari ini. Bagaimana kabarnya? Dahsyat dan luar biasa kan? Oke. Minggu hari ini merupakan minggu biasa ke-26. Kakak harap adik-adik semua dapat mengikuti Bia Online ini mulai awal hingga akhir ya. Kakak minta adik-adik dapat sukacita, bersenang bersama, dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai Bia Online pada hari ini, marilah kita berdoa ya. Kakak minta adik-adik tenang, sikap doa yang baik, kita persiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih atas semua berkat, rahmat, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua, kepada kakak pembina dan kepada adik-adik Bia semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti Bia Online pada hari ini. Kami mohon turunkan Roh Kudus-Mu supaya Bia Online hari ini berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir nanti. Dan adik-adik semua dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Cesar. Hari ini kita akan memujikan dua lagu ya. Lagu yang pertama judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Pasti adik-adik udah bisa kan? Dan lagu yang kedua judulnya Pekerja Kristus Yang Mulia. Sebelum kita nyanyi, ayo adik-adik kita berdiri dulu yuk. Sudah berdiri? Siap? Kita mulai lagu yang pertama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik bisa kan? Kita ulang dari awal ya, dengan lebih semangat. Oke?
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Setelah kita menjawab ya pada panggilan Tuhan, sekarang kita harus berani menjadi pekerjanya ya. Kita lanjut ke lagu yang kedua, judulnya Pekerja Kristus yang Mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, dialah raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita ulang dari awal ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, dialah raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, dialah raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya.
la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah adik-adik, kita udah memuji Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk membaca sabda Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, kita memuji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk membaca sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Kakak ulang ya. Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Sudah siap? Kakak mulai ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama dalam kesempatan pagi ini penuh sukacita ya adik-adik ya. Sudah siap ya? Sudah membawa kitab suci, sudah duduk manis ya. Nah, sebelum kita mendengar bacaan Injil pada minggu ini, mari kita langkah baiknya mengingat kembali cerita singkat tentang Injil minggu yang lalu. Ya, bacaan minggu lalu intinya bahwa Yesus kembali menggambarkan kerajaan Allah itu dengan kisah yang tidak jauh dari kehidupan kita adik-adik. Ya, menggambarkan kerajaan Allah dengan perumpamaan pemilik kebun anggur dan para penganggur. Ya, Allah memberi upah yang sama, baik yang datang pagi, pulang petang, maupun yang datang baru 1 jam, upahnya sama. Hal ini Allah ingin menunjukkan apa adik-adik? Bahwa kemurahan Allah yang dicurahkan secara bebas kepada mereka yang membutuhkan. Nah, kemurahan Allah tidak bisa dianggap sebuah ketidakadilan, namun mengajarkan pada kita bahwa setiap manusia pantas mendapatkan rezeki untuk hidup hari ini. Ya, seperti doa Bapa kami. Nah, adik-adik yang terkasih, itu yang bisa kita ingat
apa yang kita dengarkan dari bacaan Injil minggu lalu. Sekarang mari kita bersama-sama, ya kalau tadi kakak pembina sudah membacakan bacaan Injil, tentunya kita sudah mendengarkan ya. Dari Injil apa tadi? Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Tentunya di minggu biasa yang ke-26 ini. Nah, sebagai penguatan atas apa yang kalian adik-adik dengar, maka ada beberapa pertanyaan pendalaman ya, seperti minggu lalu. Beberapa pertanyaan pendalaman. Nah, pada cerita tadi ya, pertanyaan pertama. Pada cerita tadi ada Injil ya, pada Injil seorang ayah memiliki berapa anak? Ayo, berapa anak adik-adik? Frida punya tuntunannya ya, sini. Banyak orang, lalu Tuhan mengatakan, menceritakan ya, bahwa pada bacaan disebutkan seorang ayah memiliki 2 anak. Ayahnya datang menemui anaknya. Lalu kepada siapakah yang ayah datangnya? Kepada siapakah sang ayah ini pergi yang pertama kalinya? Nah, anaknya ada si sulung dan si bungsu. Kemudian ayahnya datang kepada anak yang sulung. Nah, disuruh kemana? Nah, disuruh kemana adik-adik? Bekerja di kebun anggur. Tapi apa yang terjadi? Hah? Yang terjadi apa adik-adik? Iya, si sulungnya mengatakan iya tapi tidak berangkat, malah tidur. Gambarnya ini ya, ayahnya ya sebetulnya sedih melihat ini ya, tidur. Nah, lalu ayahnya juga tidak putus asa ya, karena dijawab nggak mau ya sudah. Akhirnya ayah mendatangi anak yang kedua. Sang ayah pergi ke anak yang kedua. Tanggapannya apa coba? Ya. Ayo si bungsu, maukah kamu pergi ke kebun anggur, ke ladang ayah untuk mengerjakan? Juga tidak mau adik-adik, ya, tidak mau. Nah, tetapi walaupun tidak mau, ternyata apa? Diam-diam berangkat membawa alatnya ya, dibawa ya, dibawa. Ya kemana? Kebun anggur. Nah, ternyata luar biasa ya. Berangkatlah ke kebun anggur. Ayahnya merasa senang ya, karena ternyata walaupun tidak dijawab ya, ternyata si sulung berangkat. Nah, adik-adik yang terkasih, walaupun dengan menyesal, anak yang kedua berangkat ya. Siapakah di antara kedua anak tersebut yang melaksanakan kehendak ayahnya tadi? Iya, anak yang kedua. Nah, adik-adik, ayah ya, ayah dalam cerita tadi ya, ini ayah dalam cerita tadi sebetulnya siapa? Coba. Iya, adalah Allah Bapa di surga yang sangat menyayangi semua anak-anaknya. Siapapun yang seperti apapun tetap dikasih ya.
dengan kasih yang sama. Buktinya apa, adik-adik? Ya, buktinya Tuhan Yesus Kristus sendiri itu disalib untuk menebus semua manusia dari dosanya. Nah, firman Allah yang sering dinyatakan dalam bentuk perintah, ya, perintah-perintah dalam Injil. Pertama, karena jalan keselamatan itu satu, ya, tidak ada jalan keselamatan yang lain, yaitu Allah sendiri dalam Yesus Kristus, ya, firman itu. Perintah yang kedua, ya, karena kita adalah manusia yang kecil dan belum tahu bentuk, ya, atau tentang, ya, tata kehidupan yang sebenarnya itu tak terbatas, ya, sangat luas. Tuhan menyiapkan untuk manusia, ya. Kemudian yang ketiga, karena ada si jahat, ya. Siapa si jahat? Ya, penggoda dari manusia, sehingga membuat kita tersesat. Nah, itulah musuh manusia, ya. Keempat, ada bahaya yang besar di depan kita, ya. Dan bila manusia tersesat dan terjerumus dalam dosa terus menerus, yaitu apa, adik-adik, akibatnya? Kalau kita sering berbuat dosa, tidak pernah berdoa, melupakan ajaran Tuhan, tidak pernah membaca firman Tuhan, apa? Kalau sudah terjerumus dalam dosa secara terus-menerus, maka apa yang bisa kita rasakan? Yaitu neraka. Neraka itu yang menyiksa hidup, ya. Nah, sebagai pengertian anak sulung, nah tadi ya, ada anak sulung, anak bungsu. Anak sulung melambangkan umat Israel, adik-adik, ya. Umat Israel yang mendengar dan mengiyakan firman janji keselamatan pertama kalinya. Tetapi justru mereka mengeraskan hati, tidak mempercayai sang firman Allah, ya, sebagai juru selamat, dan tidak melakukan ajaran Yesus. Walaupun para nabi dan Yohanes Pembaptis mewartakan tentang Yesus, ya, mereka tetap tidak percaya dan menolak Yesus, baik karya-karyanya, ajarannya, mukjizatnya. Lah, buktinya apa? Kok menolak? Ya, mereka menyelipkan Tuhan Yesus, ya. Nah, itu anak yang gambaran anak si sulung itu seperti itu. Kemudian yang anak kedua melambangkan para pendosa. Nah, para pendosa seperti saya, adik-adik, dan semua yang pasti ada dosa, ya. Nah, pada awalnya mereka kan menolak, ya, atau tadi anak bungsu menolak anak kedua tadi, ya. Mereka menolak dalam keselamatan karena mereka hidup dalam dosa, ya. Nggak pantas kami hidup dalam dosa, Tuhan, ya. Tetapi begitu justru mereka yang kemudian menerima pengajaran Yohanes Pembaptis dan lebih lagi pengajaran Yesus sendiri, dan bertobat dan menjadi pengikut Kristus seperti para rasul, Maria Magdalena, Zakius, dan yang lain-lain. Nah, pertobatan terjadi saat mereka mengalami kasih Allah, adik-adik, secara pribadi, seperti saat anak kedua dihampiri oleh sang ayah, ya. Walaupun sempat menolak, tapi akhirnya dia pergi juga melaksanakan kehendak ayahnya. Nah, di sini Allah menawarkan kerajaan Allah kepada siapa saja, ya. Kerajaan Allah yang dimaksud adalah keadaan di mana Allah
meraja kepada siapapun, ya. Kerajaan Allah yang dimaksud adalah hati kita. Allah merajai hati kita yang berbuahkan kebenaran, sukacita, damai sejahtera dalam Roh Kudus. Nah, adik-adik, kapan Allah meraja dalam hati atau hidup kita? Ya, susah Bu Frida menggambarkannya. Tidak, kalau adik-adik memahami, misalnya saat kita melaksanakan kehendaknya, apa yang diharapkan oleh Tuhan kita jalankan, itulah sesuatu bahwa kita bisa menerima ajaran Tuhan dan tidak sulit. Tantangannya besar, ya, karena hal-hal yang tidak mengenakan, ya, yang membuat kita tidak nyaman, ya. Nah, maka adik-adik, kehendaknya yang seperti apa dari Tuhan sendiri, yaitu adalah pertobatan dan kembali percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, ya, Sang kebenaran sejati yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Pertobatan itu harus dinyatakan dalam perbuatan sehari-hari dengan meninggalkan segala dosa dan kelemahan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita berusaha hidup kudus seperti Yesus. Sulit Bu Frida hidup kudus? Bisa, asalkan kita menyadari kesalahan kita, ya. Sehingga akhirnya kita benar-benar layak memasuki surga, tempat Allah berkuasa dan merajai kita sepenuhnya. Oleh karena itu adik-adik, selain kita sadar bahwa kita perlu berubah, ya, kita juga mohon rahmat dan kekuatan dari Allah untuk berubah melalui firman. Doa rajin, doa pribadi, mengikuti Ekaristi secara online, minta Roh Kudus untuk selalu menuntun kita lebih dekat dengan Yesus, sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan. Bisa ya adik-adik semua? Percaya Bapak Ibu orang tuamu selalu mengajari yang terbaik. Maka kesempatan ini menjadi berkat untuk kita semakin mendekatkan diri dengan mohon selalu berdoa, tekun, dan menjauhkan hal-hal yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Semoga hari ini menjadi berkat kita semua, khususnya untuk adik-adik. Pasti bisa, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik, senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini. Nah adik-adik, tadi kalian sudah memuji Tuhan, sudah membaca kitab suci, dan sudah mendengarkan renungan untuk hari ini. Selanjutnya, kita akan membuat sesuatu. Ada yang tahu nggak nih hari ini mau buat apa? Jadi hari ini kita akan membuat ini. Apa itu Kak? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Jadi di sini adalah apa ya? Nih. Jadi kita akan membuat daftar perubahan positif yang nantinya adik-adik lakukan. Pasti udah gak sabar untuk membuatnya, bukan? Sekarang, sebelumnya, adik-adik siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kita simpen dulu. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan ini, gambar Tuhan Yesus. Bisa digambar, yang bisa gambar boleh digambar. Yang mau di-print juga boleh di-print. Atau mau kalian warnai juga silakan. Kemudian di sini aku menggunakan kertas buffalo warna kuning dan kertas HVS warna
Oh iya, Kak, kalau misalnya buffalo-nya aku nggak mau warna kuning boleh? Boleh dong, kalian mau pakai warna apa aja? Terserah kalian, yang penting bisa dibuat, oke? Untuk alat-alatnya selain kertas-kertas tadi, ada penggaris, gunting, lem, pensil, penghapus, dan ballpoint. Oke, sudah disiapkan? Kalau sudah, yuk kita buat. Oke, pertama-tama kita akan membuat garis sebagai acuan untuk memotong gambar ini. Jadi garisnya seperti ini. Mari ya, aku akan contoh. Nah, garisnya cukup seperti ini. Jadi nanti garis-garis ini yang akan menjadi acuan untuk dipotong. Sekarang kita potong dulu ya. Untuk adik-adik yang masih kecil, kalau misalnya kesusahan untuk menggunting, bisa minta tolong sama mama atau papa ya. Nah, udah jadi nih punya kakak. Gimana punya kalian udah jadi kayak gini belum? Kalau sudah, kita simpen dulu. Lanjut. Adik-adik siapkan kertas buffalo-nya. Jadi ini nanti kita akan bagi jadi 4 bagian. Caranya ditekuk dulu seperti ini. Tekuk jadi 1. Nah, setelah terbentuk seperti ini, bagian atasnya kita tekuk keluar. Terus bagian bawah sisanya kita juga tekuk keluar. Seperti yang awal tadi. Nah, jadi seperti ini. Ada 4 bagian kan? Nah, sekarang kalau sudah terbentuk 4 bagian seperti ini, nanti kita akan tempelkan kertas HVS ini di sini, di bagian kedua dan ketiga. Kita potong HVS ini secukupnya. Nah, untuk ukurannya itu kurang lebih 21 cm panjangnya dan lebarnya itu 8 cm. Kita akan gunting. Mulai yang satunya. Nah, kita sudah punya 2 bagian kertas nih. Sekarang waktunya kita menempel. Kita ambil kertas buffalo yang tadi. Kita ukur dulu di sini. Kalau misalnya kepanjangan, bagian sininya sama bawahnya bisa dipotong. Nah, kalau sudah pas ukurannya seperti ini, kita tempelkan kan lem. Begitu juga untuk bagian yang satunya juga ditempel. Nah, sudah jadi seperti ini. Gimana punya adik-adik? Udah kayak gini juga belum? Kita coba tekuk dulu biar rata nanti.
Terus KKN nanti diisi apa? Nah, ini untuk kertas yang sebelah kanan, yang sebelah sini, nanti itu akan diisi ayat emas. Kemudian yang sebelah sini nanti akan ditulis daftar perubahan diri adik-adik selama seminggu ke depan. Jadi adik-adik harus melakukan perubahan dari dalam diri adik-adik. Oke, kita tulis dulu ya. Kak, ayat hafalannya dari mana? Jadi ayat hafalan atau ayat emasnya itu diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 31. Ya. Kurang lebih nanti hasilnya bakal jadi seperti ini. Jadi di sini ada ayat emasnya. Nah, ini daftar yang aku maksud. Jadi seperti telah kalian dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, berubah itu baik. Nah, oleh karena itu kita harusnya bisa berubah menjadi lebih baik. Karena tadi kan anak bungsu itu kan menyesal tidak mau menolong bapaknya kan. Nah, gitu juga kita harus berubah nih, sama seperti si bungsu tadi. Nah Kak, contoh perubahannya itu gimana sih? Nah, misalnya nih, kalian yang biasanya jarang berdoa, lebih rajin berdoa. Kemudian yang biasanya jarang bantuin mamanya di rumah, nah sekarang lebih rajin untuk membantu mama di rumah. Terus juga mengurangi main game. Kan sekarang kalian pada di rumah nih, sekolahnya dari rumah. Pasti kan kalian sering bosen, akhirnya kalian memutuskan untuk main game. Nah, gimana kalau misalnya kalian ubah waktu main game itu, misalnya berdoa rosario, atau membaca kitab suci, atau bisa juga nih kalian lihat di YouTube tentang kisah tokoh-tokoh Alkitab, kan banyak banget tuh. Nah, itu bisa dijadiin salah satu daftar perubahan. Nah, terus setelah kalian tulis gambar Yesusnya tadi itu, gambar Yesusnya ini ditempel di bagian atas sini. Ditempel di sini. Kayak gini. Oke? Nah, nanti kurang lebih jadinya bakal kayak gini nih. Kalau dibuka, jadinya seperti ini. Gimana adik-adik? Seru kan? Jangan lupa ya, perubahannya dilakuin. Jangan cuma ditulis aja. Oke, sekian kreativitas kita hari ini. Bagaimana adik-adik? Seru kan Bia Online hari ini? Tadi kita sudah berdoa, kemudian bernyanyi bersama, membaca kitab suci, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita menutup Bia Online pada hari ini, marilah kita berdoa ya. Kakak minta adik-adik siapkan hati untuk berdoa, ambil sikap tenang. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri hari ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Bia Online hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan
senantiasa selalu berada di dekat kita, menyayangi kita dan melindungi kita. Semoga kami semua dapat selalu taat kepadamu, mengikuti semua perintahmu dengan baik dan dengan ikhlas hati, serta dapat mewartakan semua ajaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kami semua, kepada keluarga kami, dan saudara-saudara kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan melakukan aktivitas, sertailah Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat beraktivitas hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.